Untuk yang betina biasanya itu kepalanya itu agak datar. Kepalanya agak datar, bentuk kepala agak kecil. Terus biasanya untuk di bawah dagu itu biasanya kempes, nggak ngembung. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Bor. Salam dunia air. Jadi untuk pembahasan kali ini, untuk tahapan yang kedua ya. Kemarin sudah tahapan ke-1 yaitu pembahasan tentang mengenai ikan predator, ikan hias predator peacock bass ya. Untuk tahapan yang kedua yaitu saya nanti akan membahas menentukan jantan dan betinanya. Nah, jadi gini, karena kita pembahasannya sistem breeding atau sistem perkembangbiakan atau pembudidayaan ikan, kita ya harus tentunya paham yang namanya jenis kelamin ikan yang akan kita pelihara atau budidaya. Nah, di sini ada salah satu salah satu contoh jantan dan betinanya. Kalau sistem penjodohan seperti ini, kita sudah mendeteksi kalau dia jantan dan betina. Lah, yang jadi persoalan di sini nanti yang akan saya bahas itu jantan dan betina pada saat di sistem koloni. Nah, di sistem koloni itu kan kita kan bingung ya. Maksudnya gini, artinya banyak ikan jantan dan betina belum terdeteksi, semua juga belum birahi. Lah itu kadang-kadang bagi para pemula susah untuk membedakan jantan dan betina. Lah kalau pengalaman saya pribadi, artinya untuk physically atau anatomi itu tidak bisa menunjukkan 100%. Contohnya gini, misalkan bentuk badannya anatomi itu jantan, kita kadang-kadang maksudnya untuk ikan yang physically jantan itu belum tentu dia jantan. Karena apa? Betina pun yang menyerupai jantan untuk anatomi banyak sekali. Lah itu kalau saya pribadi, pengalaman yang saya ambil itu kita harus paham karakternya. Jadi kalau karakter jantan itu biasanya itu kalau dia birahi, pasti dia itu ngejar betinanya gitu. Misalkan di sistem koloni biasanya itu jantan itu ngejar-ngejar betinanya. Nah, yang saya bahas di sini kalau sistem koloni ya harus kita paham karakternya. Yang sangat mendukung sekali ya, ini saya pembahasan pertama yaitu jantan dulu ya. Jantan itu biasanya dagunya itu gede, terus kepalanya itu enggak kotak, artinya kepalanya itu agak runcing. Biasanya nanti di atas jidatnya itu pasti keluar punuk gitu loh. Nantinya itu bakalan jenong kalau misalkan dia birahi. Jadi agak runcing gini, terus badannya itu pipih panjang. Nah itu untuk jantan. Terus untuk tadi dari kepala ya, kepala itu gede, ngembung gitu kan. Terus untuk atas kepala itu lancip, terus dia itu agak jenong sedikit gitu. Walaupun dia belum birahi, pastinya ada benjolan lah. Nah itu di situ untuk jantannya. Untuk perut, bagian perut jantan itu biasanya ramping. Biasanya memanjang, terus bentuk perutnya itu enggak ada ovalnya, artinya memang pipih, bener-bener pipih. Jadi ikannya panjang, pipih, enggak ada ovalnya. Biasanya kalau kita ngasih makan itu, kalau yang betina itu biasanya kalau dia gendong telur biasanya lebih gede. Kalau jantan walaupun kenyang pasti cuma gede gitu aja, tapi nggak kelihatan kembung gitu loh. Lah kalau betina memang kembung. Nah terus untuk ini fin bawah ya. Untuk fin bawah itu biasanya kalau jantan itu lincip, runcing gitu ya.
artinya runcingnya itu memang benar-benar runcing. Tapi ada pun juga yang jantan itu memang nggak runcing, oval. Tapi untuk persentasenya dari 10 ya paling 2:8 lah. Kebanyakan memang runcing. Jadi untuk fin bawah kebanyakan memang runcing. Nah, untuk yang betina sekarang ya. Untuk yang betina biasanya itu kepalanya itu agak datar. Kepalanya agak datar, bentuk kepala agak kecil. Terus biasanya untuk di bawah dagu itu biasanya kempes, nggak ngembung. Itu untuk betina. Terus untuk bagian perut biasanya itu agak cembung karena dia gendong telur biasanya kalau di sistem penjodohan seperti ini. Artinya penjodohan kita taruh 2 ikan jantan dan betina itu, kalau nanti betinanya gendong telur karena memang reproduksinya sudah matang, biasanya dia gendong telur. Nah, itu bentuk badannya itu agak oval, ada kembungan gitu, jadi nggak ramping. Terus badannya agak sedikit pendek. Terus untuk fin bawah itu biasanya 80% oval ya, nggak runcing, tapi 20% ada yang runcing. Jadi kita jangan salah, kalau ada pun untuk betina fin bawahnya itu runcing, tapi 20% dari apa namanya 100% ya, artinya 80 banding 20. Itu untuk kebanyakan 80% finnya tetap oval, jadi gitu. Terus badannya itu memang kecil, pendek, biasanya lebih pendek, nggak terlalu besar itu. Jadi untuk kita, maksudnya untuk tahap belajar, kita sama-sama sharing di sini. Saya hanya bertukar pengalaman saya. Artinya jika memang diperuntukkan atau diperlukan untuk pembahasan ini, semoga saja bermanfaat bagi kalian yang ingin mendapatkan informasi tentang jantan dan betinanya ikan peacock bass ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi para pecinta channel Askalava Aquafish. Jadi kemarin itu sempat ada kesibukan masing-masing lah. Jadi dari kru kami memang mohon maaf yang sebesar-besarnya jika memang untuk video konten tidak begitu rutin untuk upload di setiap minggunya. Jadi saya selalu berdoa semoga channel ini dapat berkembang maju dengan baiknya dan dapat diterima bagi kalian semua yang mengikuti channel Askalava Aquafish. Bagi kalian yang rumahnya itu dekat seputaran area Kendal, ajukanlah misal komen di konten-konten saya, Mas review di tempat ini dong, Mas review di tempat ini dong. Nanti kalau misalkan ada waktu, insya Allah saya akan sempatkan untuk mengunjungi tempat yang kalian tunjuk untuk kalian review. Artinya yang ingin kalian minta review di situ. Soalnya channel ini memang saya peruntukkan sebenarnya kalau review itu kan kita juga menambah wawasan. Artinya kalau semacam ini kan itu pengalaman dari pribadi saya sendiri. Jadi untuk review kan kita lebih belajar ke penghobi yang lain, artinya konteksnya lebih luas gitu loh. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share di video kali ini. Jangan lupa subscribe di channel Askalava Aquafish. Terima kasih. Salam dunia air.